Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Cerita Manhwa. Kali ini kita akan membahas komik Quest Supremacy chapter 2 dan 3. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ceritanya, let's go. Di scene awal, kita diperlihatkan muka Kim So Hyun yang terlihat kaget setelah mengetahui quest yang ia terima. Kali ini adalah ia harus bisa berciuman dengan Baek Cherin. Melihat tatapan Kim So Hyun yang memandang dirinya dengan tatapan kosong, Baek Cherin pun merasa risih. Tak perlu waktu lama ia pun terlihat ingin melayangkan tamparan manisnya ke Kim So Hyun. Sembari menyuruhnya untuk minggir dari hadapannya, di sisi lain Kim So Hyun yang sambil ingin menyelamatkan wajahnya dari tamparan manis Baek Cherin, terus bergumam dalam hati ia memikirkan, apakah quest yang ia terima ini masuk akal? Dan bagaimana caranya ia bisa mencium perempuan cantik tersebut tanpa membuat dirinya dalam masalah? Lalu terlihat Baek Cherin yang menarik kembali tangannya. Sambil berpikir bahwa ada sebagian laki-laki yang senang jika dirinya dipukul oleh Baek Cherin, menyadari hal itu. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menampar Kim So Hyun. Sembari berlalu pergi meninggalkannya, ia tak mau menampar Kim So Hyun yang ia anggap salah satu daripada kelompok orang-orang mesumel itu. Merasa misi ini mustahil untuk ia lakukan, Kim So Hyun pun ingin membatalkan quest yang telah ia dapat dan memberikannya quest yang lain yang menurutnya lebih aman dan masuk akal. Namun tiba-tiba notifikasi quest muncul yang bertuliskan peringatan sistem memberitahukan bahwa jika ia menyerah dengan quest ini, maka hadiah yang sudah ia terima akan diambil kembali oleh sistem. Sistem dan jendela notifikasi tidak akan muncul lagi selamanya. Lalu sistem pun bertanya, apakah Anda mau tetap menyerah? Sontak Kim So Hyun pun langsung kaget dengan informasi tersebut. Ia berpikir apakah itu berarti tubuhnya akan menyusut kembali menjadi 168 cm. Dan tak akan ada misi yang lain lagi. Terlihat batas waktu quest tersebut adalah ia harus bisa mencium Baek Cherin sampai sebelum bel pulang sekolah berakhir. Setelah mengetahui fakta tersebut, ia pun bertekad untuk tidak menyerah dan mencoba menyelesaikan quest tersebut bagaimanapun caranya. Namun berapa kali pun ia berpikir, ia tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa mencium Baek Cherin. Sembari berpikir, ia terus bergumam dengan mengatakan, cium, cium, cium. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadanya, kau mau dicium? Tanpa sadar ia pun langsung menjawab yang benar. Ternyata orang yang menanyakan hal itu adalah temannya Kim So Hyun, yang bernama Yang Gukja. Namun ia sering dipanggil Yakuza oleh Kim So Hyun, mengetahui yang menjawab hal itu adalah temannya. Ia pun berkata, kau membuatku takut. Lalu perhatian Kim So Hyun teralihkan kepada muka Yang Gukja yang penuh memar. Ia berkata, apa-apaan mukanya itu? Kenapa ia bisa memiliki muka yang memar seperti itu? Lalu dengan muka datar dan nada suara yang datar pula, ia berkata dengan santainya bahwa ia habis dihajar oleh anak-anak, seolah-olah hal itu bukan apa-apa. Kim So Hyun pun mempertanyakan, mengapa ia bisa sampai kena hajar anak-anak, padahal ia terlihat dapat berkelahi. Dengan muka seperti bapak-bapak tersebut, lalu ia pun menimpal, aku pun merasa bahwa aku kuat. Lalu, Yang Gukja pun bertanya kepada Kim So Hyun, mengapa ia terus-terusan berkata, cium-cium. Ia pun menjawab bahwa ada seseorang yang memberikan ia sebuah misi yang menyuruhnya untuk bisa mencium seorang cewek. Lalu ia pun bertanya kepada Yang Gukja, apa yang harus ia lakukan? Ia pun menjawab itu Mah Izzi. Menurutnya ia hanya perlu jujur dan memintanya kepada cewek tersebut. Mendengar hal itu, sontak Kim So Hyun pun menjawab hal itu tak berlaku bagi lelaki seperti mereka, yang mempunyai image anak lemah dan tak populer di sekolah. Yang Gukja pun menjawab kembali, bagaimana jika ia bayar cewek tersebut agar ia mau mencium dirinya. Mendengar hal itu Kim So Hyun pun langsung setuju dan menyebut Yang Gukja seorang jenius. Karena menurutnya, tidak ada cewek yang tak suka uang. Mereka dapat melakukan apapun untuk uang. Uang adalah jawabannya, sahut Kim So Hyun. Lalu ia bertanya kepada Yang Gukja, ia memiliki uang berapa di saku celananya dengan harapan ia bisa meminjam sedikit uangnya. Namun saat ia ingin mengambil uang yang dipinjamkan temannya itu, ia berpikir kembali bahwa hal itu sudah keterlaluan. Maka dari itu ia mengurungkan niatnya meminjam uang. Melihat hal itu, Yang Gukja pun bertanya kepada Kim So Hyun, apakah ia tak punya waktu berdua dengan perempuan tersebut? Karena menurutnya terkadang kita bisa mendapatkan kesempatan yang tak terduga jika bisa berdua dengan seorang wanita,
Lalu Kim So Hyun pun berpikir bahwa apa yang dikatakan Yang Gukja itu ada benarnya. Ia tidak pernah punya situasi di mana ia bisa berdua saja dengan Baek Cherin. Scene beralih di saat para siswa sedang melakukan pelajaran penjaskes. Terlihat ternyata Baek Cherin sedang tertidur di kelas. Ia tidak mengikuti pelajaran tersebut dengan alasan bahwa ia tidak enak badan. Lalu di saat ia terbangun tiba-tiba ia melihat Kim So Hyun berada di kelas bersamanya. Lalu ia pun bertanya kepada Kim So Hyun, apakah ia bolos pelajaran? Dengan muka yang gugup, ia pun menjawab bahwa ia juga tidak enak badan sambil bergumam di dalam hati bahwa ia telah bisa berdua dengan Baek Cherin. Terus, apa yang harus ia perbuat selanjutnya? Mendengar alasan Kim So Hyun, Baek Cherin hanya tertawa dan menganggap hal itu hanya alasan Kim So Hyun agar ia bisa memandangi dirinya saat sedang tidur tadi. Lalu mengancam bahwa ia akan memberitahukan kelakuan itu ke seluruh sekolah. Sontak Kim So Hyun pun menjawab bahwa ia tidak berbohong. Lalu Baek Cherin pun menjawab ia hanya bercanda. Sembari menyuruh Kim So Hyun untuk membelikan dirinya susu stroberi. Sontak Kim So Hyun menjawab bahwa ia sudah membelikannya. Dengan penuh kebingungan Baek Cherin berkata, "Apa?" Lalu saat ia memalingkan pandangannya ke sisi kiri dari mejanya, secara mengejutkan minuman yang ingin ia minta belikan sudah ada di depannya dengan nada yang senang. Ia pun berkata bahwa Kim So Hyun adalah hamba yang setia. Lalu kita diperlihatkan di saat Kim Cherin sedang sibuk berbicara. Kim So Hyun hanya hanyut dalam pikirannya. Ia terus berpikir bagaimana caranya ia bisa mencium Baek Cherin dan menyelesaikan questnya. Apakah ia mesti menanyakannya dahulu? Namun ia berpikir hal itu pastinya mustahil dilakukan dan ia pun menjadi pesimis dan merasa quest ini tidak akan pernah bisa ia selesaikan. Lalu secara tiba-tiba Kim So Hyun berteriak memanggil nama Baek Cherin sambil mengambil minumannya tersebut, lalu langsung ia minum. Setelah selesai ia mencicipinya, ia langsung bertanya kepada Baek Cherin dengan nada yang keras. Apakah ia pernah ciuman dengan seseorang sebelumnya? Mendengar itu, Baek Cherin hanya berkata, "Ciuman. Hei Kim So Hyun, apakah kamu mau masuk penjara?" Sontak karena pernyataan Baek Cherin itu, Kim So Hyun pun mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih lanjut dan hanya berkata, ia hanya bercanda. Lalu tiba-tiba secara tak terduga, percakapan mereka itu direkam oleh Choi Chandongs bersama dua temannya, sembari ia berkata, apakah ia mau kami cium? Mendengar hal itu mereka tertawa dengan keras dan bertanya, apakah ia menyukai Baek Cherin? Sembari terus mengolok-oloknya. Melihat itu, Baek Cherin hanya berkata hal itu sangat memalukan. Karena hal itu Kim So Hyun meminta kepada Choi Chandong agar menghapus video itu sampai-sampai ia berteriak kepadanya. Namun, naasnya, bukannya permintaannya itu dikabulkan, ia malah terkena bogem mentahnya Choi Chandong. Sampai-sampai ia terjatuh. Lalu Choi Chandong berdalih, ia hanya main-main, tak perlu terlalu difikirkan. Dan sekali lagi, ia pun kena tampar oleh Choi Chandong lagi, dan lagi sampai ketika ia ingin mengulanginya. Untuk yang sekian kalinya, untungnya ada Baek Cherin yang menahan tangan Choi Chandong, dan menyuruhnya untuk berhenti dan menghapus video yang ia rekam tadi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melakukan apa yang dipinta oleh Baek Cherin. Lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat keadaan Kim So Hyun yang amat menyedihkan, Baek Cherin menyuruh Kim So Hyun untuk pulang ke rumah lebih awal agar tidak diganggu oleh anak-anak tadi. Scene pun berganti ke rumah Kim So Hyun. Terlihat ia yang sedang terpuruk dan bersedih di kamarnya, karena bukan hanya ia tak dapat menyelesaikan quest, bahkan ia pun kena hajar oleh Choi Chandong. Padahal waktu questnya hampir habis, ia pun berpikir bagaimana caranya ia bisa ke sekolah besok tanpa kena hajar oleh Choi Chandong lagi. Terlihat pula kacamatanya yang patah dan pecah akibat pukulan. Choi Chandong tadi, ia tak tahu bagaimana caranya. Ia menjelaskan tentang kacamata ini kepada ibunya di tengah kesedihan dan depresi yang sedang ia alami. Tiba-tiba secara mengejutkan, muncul notifikasi dari sistem yang mengatakan misi berhasil. Ternyata minuman Kim Cherin yang diminum oleh Kim So Hyun tadi secara tidak sengaja diminum juga oleh Kim Cherin dan sistem menganggap hal itu termasuk ciuman. Walaupun secara tak langsung, hal itulah yang membuat misi Kim So Hyun berhasil dan terlihat ia mendapatkan 1 kartu emas dan 1 kartu perak. Tanpa berpikir panjang, Kim So Hyun langsung menyuruh sistem untuk membuka kedua kartu tersebut. Dan saat ia melihat isi kartu tersebut, alangkah terkejutnya ia dengan hadiah kartu tersebut. Hadiah kartu emas itu adalah memperbaiki penglihatan sang pengguna. Terlihat setelah Kim So Hyun memakai kartu tersebut, perlahan-lahan penglihatannya yang kabur kembali, seperti ia tak pernah rabun sama sekali.
Mengetahui fakta ini, ia menjadi sangat senang dan berteriak. Misi ini luar biasa. Lalu sistem memberitahu bahwa ia masih memiliki satu kartu yang belum ia buka. Dengan penuh rasa penasaran, ia pun mencoba membuka kartu perak yang tersisa. Namun ia tak berekspektasi tinggi kepada kartu tersebut. Karena menurutnya hadiah kartu perak tidak akan bisa sebagus kartu emas. Namun ia terkejut saat membuka isi kartu perak tersebut sampai-sampai ia berkata, "Benarkah ini hadiah kartu perak?" Belum sempat kita diperlihatkan kartu apa yang ia dapatkan, Sin pun berganti. Seperti biasa, setiap ia mendapatkan sesuatu hal baru, ia ingin memberitahukan kepada ibunya. Namun sayangnya belum sempat ia memberitahukan, adiknya langsung menjawab dengan berkata, "Diamlah dan makan." Kim So-hyun pun mempertanyakan di mana ibu mereka, ternyata ibunya belum pulang dari bekerja. Karena ada shift lalu, mereka melanjutkan pembicaraan yang mana adiknya Kim Da-hyun mempertanyakan mengapa muka kakaknya itu bisa memar seperti itu. Apakah ia habis dihajar? Namun, Kim So-hyun hanya mengelak dan berkata bahwa ia hanya bermain bersama teman-temannya. Kemudian ia pun mengalihkan pembicaraan tersebut dengan berkata bahwa penglihatannya sudah semakin membaik. Namun Kim Da-hyun tak mau mendengarkan cerita dari kakaknya tersebut. Lalu ia pun menimpal ucapan Kim So-hyun dengan berkata bahwa ia meminta agar Kim So-hyun jangan pernah berbicara kepadanya di sekolah. Kim So-hyun pun bertanya mengapa demikian. Adiknya pun menjawab hal itu sudah jelas karena ia malu. Melihat kakaknya yang setiap hari dibully seperti seorang pecundang, Sin pun sekali lagi berganti terlihat Kim So-hyun yang sedang dipukul oleh Choi Chan-dong dengan kerasnya. Ia menanyakan, mengapa Kim So-hyun masih berani datang ke sekolah setelah apa yang ia alami kemarin? Teman-teman Choi Chan-dong pun berkata bahwa mungkin ia tak merasa seperti pecundang. Maka dari itu ia masih berani datang ke sekolah. Mendengar hal itu, Choi Chan-dong pun memberi tendangan lutut ke muka Kim So-hyun sampai ia berlutut di lantai. Setelah apa yang terjadi, terlihat Kim So-hyun yang kembali ke tempat duduknya. Temannya yang Gukja meminta maaf kepada Kim So-hyun karena ia tak bisa membelanya di saat ia sedang dibully. Namun Kim So-hyun pun membalas bahwa hal itu tidak diperlukan dan tak perlu merasa bersalah, karena mereka sudah memiliki perjanjian bahwa jangan ikut campur saat ada yang kena bully. Lalu kita diperlihatkan Choi Chan-dong yang masih tidak puas setelah memukul Kim So-hyun, ia membawanya ke belakang sekolah dan di sana ia menamparnya kembali. Lalu tiba-tiba ia membuang rokok yang tadi ia hisap ke belakang Kim So-hyun dan menyuruhnya untuk memungutnya kembali sembari. Kim So-hyun bertanya, "Kamu belum selesai menghisapnya?" Sontak dengan tatapan yang mengintimidasi, ia pun berkata, "So-hyun lakukan." Di saat Kim So-hyun hendak mengambil rokok itu, apesnya ia bertemu dengan adiknya yang sedang pergi membuang sampah. Melihat itu adiknya pun bertanya, apa yang sedang ia lakukan, merangkak di aspal, sembari ingin memungut sebatang rokok dengan raut muka. Agak terkejut, ia merasa kebingungan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Kembali Kim Da-hyun bertanya kepada Kim So-hyun, "Aku tanya apa yang kau lakukan?" Dengan nada penuh kebingungan, ia pun mencoba menjawab pertanyaan adiknya itu, namun belum sempat ia menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba saja datang Choi Chan-dong merengkul Kim So-hyun, sembari bertanya, siapa yang sedang ia ajak bicara tersebut. Kim So-hyun pun berkata, dia adalah adiknya. Mendengar hal itu Choi Chan-dong segera menjelaskan bahwa semua yang ia pikirkan itu hanyalah salah paham orang yang merokok. Itu adalah dirinya, bukan kakaknya. Ia hanya menyuruh Kim So-hyun agar mengambilkan rokok yang terjatuh tersebut agar mereka tak ketahuan dan terkena masalah. Setelah berhasil meyakinkan adiknya, Kim So-hyun dan Choi Chan-dong pun pergi menjauhi adiknya tersebut dan Choi Chan-dong mengatakan pasti adiknya itu cewek terkenal. Kelihatannya Choi Chan-dong tertarik kepada adiknya tersebut. Scene berganti kepada Kim So-hyun yang sedang menemani Choi Chan-dong buang air kecil di sampingnya. Choi Chan-dong mengatakan ia merasa kecewa kepada Kim So-hyun karena ia tak pernah memberitahu dirinya bahwa ia mempunyai adik yang cantik. Kim So-hyun pun menjawab bahwa ia tak terlalu dekat dengan adiknya, ditambah adiknya tidak mau ia berbicara kepadanya ketika di sekolah. Lalu Choi Chan-dong pun berkata bahwa ia minta agar dikenalkan kepada adiknya itu. Mendengar hal itu, Kim So-hyun pun mencoba untuk menolak mengenalkan adiknya itu dengan berbagai alasan, sembari terus memaksa Choi Chan-dong mengatakan alasannya mengapa ia ingin sekali bisa kenal dengan adiknya tersebut. Kim So-hyun pun berkata, "Apa itu?" Choi Chan-dong menjawab hal itu karena adiknya itu kelihatan nikmat mendengar hal itu. Kim So-hyun merasa amat sangat marah, namun belum sempat ia bereaksi sepenuhnya.
Tiba-tiba saja muncul yang Gukja dari toilet dengan celananya masih belum ia kenakan. Ia berkata, "Bukankah apa yang ia katakan itu sudah terlalu berlebihan?" Ia meminta agar Choi Chandong berhenti melakukan hal tersebut. Namun bukan mendapat respon yang baik, ia malah dihajar oleh Choi Chandong, sembari mengumpat tentang yang Gukja, yang menurutnya memiliki wajah seperti orang tua. Padahal ia masih muda, di tengah keributan itu tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil Choi Chandong dengan sebutan dasar sampah. Mendengar hal itu, ia langsung berbalik dan ternyata suara itu berasal dari Kim So Hyun. Merasa tak percaya, ia pun bertanya, "Hei, apakah kamu yang mengatakan hal tersebut?" Lalu ternyata kembali Kim So Hyun mengulangi kata-katanya. Ia berkata, "Benar dasar kau sampah." Mendengar hal itu, Choi Chandong amat sangat marah dan bersiap untuk menghajar Kim So Hyun. Namun, secara mengejutkannya, belum sempat ia pelancarkan tinjunya, Choi Chandong telah dipukul mundur oleh Kim So Hyun dengan tinju jabnya. Ternyata hadiah kartu perak yang tadi ia terima adalah sebuah kartu skill tinju jab. Terlihat saat ia memakai tinjunya, notifikasi sistem muncul yang bertuliskan jab. Lalu tak lama setelah itu muncul sebuah misi quest baru, dan misi itu adalah ia harus melawan Choi Chandong dan menang. Dan terlihat hadiah quest tersebut adalah satu kartu perak dan satu kartu perunggu. Di bagian akhir scene kita, diperlihatkan wajah Kim So Hyun yang marah dan bertekad untuk membalas dendam dengan berkata, "Akan aku tunjukkan bagaimana nikmat yang sebenarnya," dan chapter ini pun berakhir. Lalu apakah Kim So Hyun dapat mengalahkan Choi Chandong dengan skill baru miliknya dan mendapatkan hadiah dari quest tersebut? Kita lihat di video selanjutnya.